Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, kali ini di live classes kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 bagi sobat-sobat belajar di rumah atau ada sobat belajar di rumah yang masih kelas 10. Nah, pas banget nih materinya. Kita akan bahas materi kelas 10 tentang perbankan atau sering disebut sebagai bank. Nah, pernah nggak sih nih sobat belajar di rumah tuh berpikir, kok bank tuh banyak banget ya? Ada bank negara, ada bank yang warnanya oranye, warnanya biru, warnanya hijau, warnanya biru tua, warnanya merah. Banyak banget banknya. Kok bisa sih bank tuh banyak banget? Kenapa gitu? Apakah nggak kebanyakan, nggak kebingungan? Terus sobat belajar pernah nggak sih kayak, kok dikit-dikit mama saya tuh pergi ke bank ya? Kok dikit-dikit mama saya tuh narik uang dari ATM ya ke bank ya? Terus pernah juga nggak sih sobat belajar berpikir, loh kok bisa ya bank pinjemin uang juga? Bukannya bank itu kita cuma naruh uang doang, kok bisa sih pinjemin? Nah, jadi intinya kenapa sih semua orang tuh pada pergi ke bank, berurusan ke bank? Sobat belajar pasti pernah berpikir seperti itu kan? Nah, di live classes kali ini saya akan berbicara mengenai apa itu bank, kenapa tuh orang sangat tergantung dengan bank. Nah, tenang aja, di live classes kali ini saya akan membahasnya dengan lebih mudah. Nah, karena belajar sekarang itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, gak usah lama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas seluk-beluknya bank, kita akan bahas dulu nih pengertiannya. Pasti sobat belajar berpikir, coba apa sih pengertian bank menurut sobat belajar? Kita kasih waktu 5. Oh, ada ya di sini. Nah, bank itu adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana. Intinya adalah bank itu semacam perantara. Nah, bank itu sebagai lembaga keuangan atau lembaga yang berurusan dengan urusan finansial dan keuangan, bank ini tuh yang tugasnya itu mengumpulkan uang ke masyarakat. Bukan berarti bank itu datang ke rumah-rumah tok, tolong dong uangnya dikumpulkan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi secara sukarela masyarakat itu akan menaruh uangnya di bank. Nah, lalu ketika uangnya terhimpun di bank itu, kan masa uangnya didiemin aja sih, mubazir gitu istilahnya kan. Nah, bank juga tugasnya juga menyalurkan ke orang-orang yang butuh dana. Kan kita tahu nih, terkadang orang-orang kan butuh dana untuk bisnis, dana untuk rumah sakit, dana untuk pendidikan. Nah, bank itu tugasnya itu menyalurkan si uang-uang yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Itu pengertian bank. Jadi kalau secara simpelnya, bank itu semacam perantara. Nah, perlu dicatat bahwa bank itu tugasnya itu emang urusannya tuh untuk urusan finansial dan keuangan saja gitu loh. Kalau misalnya udah ngurusin orang sakit ya itu bukan bank lagi, itu rumah sakit ya. Atau ngurusin pendidikan anak ya itu bukan bank lagi, tapi itu sekolah. Intinya bank itu kalau di atas lah lembaga keuangan. Nah, pasti sobat belajar pernah berpikir dong, hah? Kalau tadi bank itu tugasnya, fungsi bank itu apa sih? Gitu. Kenapa sih orang-orang tuh pada datang ke bank? Gitu. Nah, fungsi bank itu kurang lebih ada 3. Yang pertama itu menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Maksudnya simpanan itu apa sih, Kak? Simpanan itu adalah bisa jadi deposito, bisa jadi tabungan biasa, bisa jadi giro. Intinya berbagai bentuk simpanan. Intinya itu uang. Simpanan itu uang. Nah, tapi bentuknya bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk deposito, bisa tabungan biasa. Bahkan kalau kita misalkan naruh uang 50.000 aja di ATM kita, di rekening kita, itu juga termasuk simpanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mereka itu mengumpulkan dari masyarakat. Jadi masyarakat yang masyarakat tuh akan merasa aman ketika bank itu kita tuh menaruh uang ke bank gitu loh. Tenang aja, bank tuh nggak bakal bocor. Beda kalau kita naruh uang di celengan ya, atau naruh uang di bawah bantal, kan pasti ada rasa insecure atau rasa cemas, aduh uang kita aman nggak ya? Nah, tapi kalau bank itu karena fungsinya untuk menerima berbagai bentuk simpanan, maka bank itu pasti menjamin keamanan dari uang-uang nasabahnya. Nah, yang kedua itu bank juga memberikan kredit.
Nah, pasti sobat belajar berpikir, "Hah, bank kok memberikan kredit?" Betul. Jadi kalau misalnya sobat-sobat belajar di rumah atau mungkin orang tua sobat belajar pernah datang ke bank terus untuk meminjam kredit atau mengajukan kreditnya, emang itulah salah satu fungsi bank. Karena istilahnya gini, ketika bank itu naruh uang, misalkan nih banyak nih masyarakat naruh uang di bank. Nah, ketika uangnya didiamkan saja, otomatis istilahnya mubazir dong. Nah gitu. Nah, oleh karena itu bank diputerin tuh uangnya. Maksudnya diputerin adalah disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan kredit. Nah, maka dari itu si bank itu akan meminjamkan ke orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria untuk pengajuan kredit. Nah, ketika sudah mengajukan kredit, ya, otomatis si orang yang memberikan kredit itu pasti akan mendapatkan membayar bunga dong. Nah, bunga inilah yang akan menjadi imbalan kepada para yang naruh uang di bank. Istilahnya gini, misalkan ini bank, ini yang punya uang, yang butuh uang. Nah, bank ini dia kan nerima nih uang dari sini. Nah, ketika dia nerima uang dari sini, gak mungkin kan dia diemin aja. Pasti akan diputarkan kembali. Nah, cara diputarnya dengan cara dikasih ke yang butuh uang. Nah, nanti yang butuh uang ini itu akan memberikan ke bank, oke nanti saya balikin ya plus bunga. Nah, bunga ini nanti juga akan disalurkan ke si yang punya uang. Jadi misalkan bunganya 5%. Ya berarti nanti kurang lebih mungkin 2% akan dikasih ke punya uang, 3%-nya itu akan jadi biaya operasional si banknya. Intinya perputarannya itu uang tuh seperti itu gitu. Jadi ketika yang punya uang naruh di bank, oke, saya akan naruh uang saya di bank Bank Sujono misalkan, bank A gitu kan. Nah, si bank A ini bilang, oke, kamu kalau naruh uang di kita, kamu akan mendapatkan bunga atau mendapatkan imbalan sebesar 1% per bulan. Oke, 1%. Nah, lalu uang yang dari si Thomas ini, misalnya namanya Thomas, itu akan disalurkan ke Edi. Karena Edi butuh uang. Nah, ketika bank itu bilang, Edi kamu pengen kredit ya? Oke, kamu nanti bayar 5% ya. Nah, oke baik, setuju. Oke, berarti dia bayarnya bunga sebesar 5%. Nah, nanti dari 5% ini akan dikasih ke si Thomas 1%, sisanya akan jadi operasional bank. Kurang lebih itu kenapa bank bisa menyimpan simpanan masyarakat, tapi juga memberikan pinjaman ke masyarakat. Kita ke selain simpel menerima simpanan dan memberikan kredit, kegunaan bank juga memberikan pelayanan dan menjadi perantara lalu lintas uang atau lalu lintas moneter. Maksudnya apa sih? Memberikan pelayanan itu adalah berarti dia memberikan pelayanan. Oke, kalau kamu ingin kirim uang ke luar, misalkan ada Thomas sama Edi. Misal Thomas pengen kirim uang ke Edi, ya bisa via bank. Gitu. Itu menjadi perantara lalu lintas uang moneter. Jadi kalau dulu kan mungkin kalau misalkan Thomas pengen ngasih uang ke si Edi, nggak pasti harus ketemu dulu dengan Edi kan. Oke, ketemu nih datang nih si Edi ini datang ke Edi, datang ngasih uang, datang ke si Edi. Nah, tapi si Thomas ini sekarang nggak perlu lagi seperti itu gitu loh. Si Thomas bisa dengan mudah kasih uangnya via bank.
Nah, itulah gunanya dari si lalu lintas uang atau moneter, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang mudah gitu. Kalau mau kirim uang ke luar negeri juga nggak perlu ribet kan. Sekarang kirim uang ke luar negeri tinggal mudahnya dengan transfer via bank. Itu maksud dari lalu lintas moneter. Nah, lalu jenis-jenis bank tuh ada 3. Yang pertama itu ada bank sentral, kedua bank umum, dan ketiga itu bank perkreditan rakyat. Apa aja sih Kak bedanya ketiga bank ini? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, 3 jenis itu, yang pertama itu ada bank sentral. Nah, bank sentral istilahnya itu adalah bank utama di suatu negara. Makanya biasa bank sentral ini bank sentral ini namanya pasti nama suatu negara. Misalkan Bank Indonesia berarti bank sentral Indonesia berarti kan Bank Indonesia. Atau misalkan bank sentralnya Jepang itu Bank of Japan, atau Bank of China, Bank of England gitu, Bank of Amerika ya, kurang lebih seperti itu. Nah, si bank ini, bank sentral itu punya istilah, itu banknya para bank. Maksudnya apa? Intinya adalah bank sentral itu hanya menerima bentuk simpanan atau memberikan bantuan atau kredit ke bank lagi. Dia tidak memberikan ke simpanan atau menyalurkan kredit langsung ke masyarakat. Dia nggak berurusan dengan masyarakat. Dia dia hanya perantaranya itu melalui bank. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan lagi, kita sedikit gambarkan lagi. Ini kita hapus dulu. Ini misalkan orang. Nah, ini kan bank A. Ini bank sentral. Nah, si bank sentral itu nggak udah urusan sama ini. Gitu loh. Nah, tapi yang berurusan dengan masyarakat itu si bank A. Bank A ini adalah bank umum ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, si bank sentral urusannya dengan siapa? Urusannya dengan si bank A. Jadi bank sentral itu istilahnya itu dia urusannya dengan si bank A. Kurang lebih seperti itu. Gak ke masyarakat. Dia langsung lewat bank. Berarti nanti dia akan urusan dengan bank B. Dia akan dengan bank C. Bank D. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia urusannya nggak sama masyarakat nih, tapi dia urusannya dengan bank-banknya. Lebih seperti itu. Nah, lalu ada istilah lagi, lender of last resort. Maksudnya apa? Nah, ada istilah bank sentral itu sebagai lender. Jelek tulisan saya. Lender of last resort. Maksudnya apa sih? Jadi bank sentral itu yang akan menjadi orang terakhir yang memberikan bantuan kepada bank apabila bank itu kolaps. Misalkan bank A ini kekurangan, aduh gawat nih, bank A tuh kekurangan dana, susah-susah. Nah, bank sentral itu akan menjadi aktor terakhir yang memberikan bantuan kepada si bank A. Kalau belum benar-benar urgent atau belum benar-benar opsi terakhir, bank sentral itu tidak akan bergerak. Bank sentral cuma diam aja. Oh, nih bank A nih, perhatikan ya. Tapi ketika kondisinya udah sangat parah dan si bank A udah kehabisan gimana cara menanggulangi masalahnya, maka si bank sentral baru akan turun tangan. Makanya dia namanya the lender of last resort. Gitu. Jadi istilah dia akan memberikan bantuan atau mungkin kredit atau mungkin pinjaman itu ke bank A itu yang terakhir. Gitu. Nah, lalu tugasnya bank sentral itu apa sih Kak? Tugasnya bank sentral itu adalah mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Nah, makanya kalau tadi di sketsa yang sebelumnya saya jelaskan atau di penggambaran yang sebelumnya saya jelaskan, bank sentral yang mengatur bank-bank itu. Dia nggak berurusan langsung dengan masyarakat, tapi dia yang mengatur bank-bank yang lain. Gitu. Jadi dia ngatur, oke, bank A kamu jangan kayak gini ya, bank B jangan kayak gini ya, bank C jangan kayak gini ya.
dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Intinya dia harus nah, dia tuh mengatur kegiatan perbankan di Indonesia karena emang dia sebagai bank sentral. Karena kan bank itu kan salah satu tempat banyaknya uang kan. Maksudnya kan yang tadi saya bilang, masyarakat naruh uang di bank. Masyarakat minjem uang dari bank. Otomatis bank itu memegang peran penting dalam perekonomian. Nah, sehingga bank sentral itu punya kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia atau bank sentral lah. Nah, tugas dan wewenang bank sentral itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2004 pasal 7, yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah. Maksudnya apa? Kita sering nih baca berita nih ya sobat belajar ya. Wah, dolar naik nih, rupiah melemah dan lain-lain. Nah, tugasnya bank sentral itu adalah menjaga agar nilai rupiah itu stabil. Stabil itu, kalau stabil itu bukan berarti nggak boleh naik, nggak boleh turun. Kalau dalam bentuk siklusnya, stabil tuh ya kayak gini ya. Naik turunnya itu terjaga, nggak stabil kayak gini. Kalau yang nggak stabil itu gimana? Ekstrim banget, ini nggak stabil. Nah, tapi kalau ini dia masih stabil, makanya terkadang bilang, weh, rupiah kok melemah terus gitu. Tapi pergerakannya masih stabil gitu. Emang melemah, tapi dia masih menguat, kadang-kadang melemah. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, tiba-tiba naik jauh, turun jauh, dikit-dikit naik jauh, atau tiba-tiba pergerakannya seperti ini, itu juga jelek gitu. Itu baru bank sentral akan turun tangan. Tapi selama pergerakannya masih stabil kayak gini nih, misalkan 14.000, 13.000, 14.000, 13.000, 14.000, 13.000, itu masih wajar gitu. Itu tidak masalah gitu. Nah, gimana caranya si bank sentral menstabilkan nilai mata uang rupiah? Itu dengan dua hal. Wewenangnya itu dengan dua wewenang. Yang pertama itu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mungkin sebelumnya nanti di kelas 11 sobat belajar akan belajar mengenai kebijakan moneter. Tapi intinya kebijakan moneter adalah kebijakan moneter itu berkaitan dengan uang beredar. Jadi uang yang ada di masyarakat nih. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang kebijakan moneter, maka kita berbicara tentang uang beredar, uang yang ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Kalau kebijakan moneter. Nah, selain dengan mengatur kebijakan moneter, dia juga bank sentral juga mengatur kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya kelancaran sistem pembayaran itu adalah misalkan berbicara tentang devisa. Maksudnya adalah misalkan kalau misalkan ada orang yang mau nukar rupiah ke dolar, itu gampang, maksudnya nggak benar-benar sulit gitu. Atau maksudnya mengatur bagaimana transaksi keuangan di Indonesia itu tetap stabil. Misalkan kayak sekarang kan zamannya e-wallet atau zamannya digital wallet ya, atau mungkin zamannya digital payment e-wallet yang kayak merek-merek yang dari ojek online gitu-gitu loh. Ngerti kan? Ya, gitu-gitu. Nah, itu tuh kan salah satu yang dipakai dalam pembayaran ya. OVO, GoPay gitu-gitu, atau mungkin digital wallet, mungkin kalau kita boleh sebut merek News gitu-gitu, atau mungkin dan lain-lain gitu, Dana gitu-gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan sistem pembayaran ya. Nah, kalau berkaitan dengan sistem pembayaran, maka BI itu berhak mengaturnya. Seperti itu. Makanya seringkali nih, apabila ingin buat suatu hal baru, fintech itu atau yang lain, itu harus ada izin dari BI dan juga OJK. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita bicara tentang bank sentral, kita berbicara tentang bank umum. Nah, kalau bank umum itu apa sih, Kak? Bank umum itu ada bank yang berhubungan dengan masyarakat. Kalau tadi itu bank sentral itu nggak berhubungan dengan masyarakat, nah bank umum itu adalah yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, jadi ya namanya juga bank umum, untuk umum gitu loh. Kalau tadi bank sentral itu hanya untuk bank ya, banknya bank. Tapi kalau bank umum itu untuk umum, siapapun bisa menabung di bank umum. Nah, tugas bank umum itu kurang lebih ada dua, itu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding. Jadi menghimpunnya itu dengan ya itu menyimpanan. Dia tuh biasanya tuh bank-bank itu saling adu bunganya. Misalkan kalau kamu simpan uang di bank saya, kamu akan dapat bunga 5% per tahun.
Terus di bank, bah, kalau di saya 5,5% per tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu caranya si bank untuk menghimpun dana dari masyarakat, funding. Nah, ketika dananya sudah terkumpul dari masyarakat, dia menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi bank umum itu ada 3. Yang pertama sebagai agent of trust. Maksudnya apa? Bank itu kan berhubungan dengan uang ya. Uang which is itu hal yang sensitif. Nah, makanya bank itu benar-benar harus membangun kepercayaan dan juga harus bisa memberikan kepercayaan ke orang yang tepat. Misalkan ketika kita mau naruh uang di bank, kita misalkan ada uang 1 miliar misalkan itu ya. Amin itu kan. Nah, terus kita ingin kita taruh ke bank yang mana ya? Otomatis kan si masyarakat bakal memilih bank yang dipercayakan. Oke, si bank B ini bagus nih, saya taruh ada. Di bank B itu diamanahkan uang 1 miliar oleh si masyarakat. Nah, dia juga harus bisa menilai orang mana aja sih yang akan disalurkan kredit yang bisa dipercaya. Intinya bank itu sebagai agent of trust atau sebagai agen kepercayaan. Dia itu harus bisa dipercaya dan juga harus bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang benar. Yang kedua itu agen equity atau permodalan. Nah, kredit yang berhubungan dengan bank itu biasanya untuk kredit bisnis. Jadi misalkan UMKM atau perusahaan itu minjem uang untuk bisnisnya ke bank. Misalkan perusahaan-perusahaan besar pun biasanya itu dia minjem uangnya ke bank untuk ningkatin bisnis. Misalkan si misalkan Pak Edi tadi, Pak Edi tuh minjem uang ke bank karena dia ingin bangun warung. Otomatis kan untuk bangun warung itu modal kan. Nah, si bank itu menyediakan uangnya. Nih, saya kasih uang modal untuk buka warung. Jadi, si bank itu menjadi agen permodalan atau agen equity. Dia tuh yang menyalurkan modal-modal ke masyarakat. Tentu saja dalam bentuk kredit, bukan dalam bentuk bantuan gitu loh. Karena yang tadi saya bilang, dia sebagai agent of trust juga, dia juga harus membayar kepercayaan masyarakat yang naruh uangnya di bank itu. Nah, yang terakhir itu agent of development. Maksudnya agent of development itu apa? Agent of development itu, jadi si bank itu pada akhirnya bank itu berperan dalam perekonomian untuk meningkatkan pembangunan. Kalau misalkan bank bisa menyalurkan kredit kepada orang-orang yang benar, misalkan UMKM benar dan yang bagus, otomatis kan perekonomian Indonesia akan berputar ya. Misalkan UMKM ini nggak ada modal nih, ya udah bank kasih modal. Terus UMKM-nya berkembang jadi industri besar sedang, wah itu jadi bagus dong. Nah, itu membuat perekonomian bisa meningkat. Maka itu jadi agent of development atau agen pembangunan. Nah, yang terakhir, untuk tipe bank umum itu ada 2. Ada bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, kita tidak akan membahas itu lebih dalam, tapi intinya bank konvensional itu masih kasarnya ya, secara umum itu masih berkaitan dengan bunga. Nah, kalau bank syariah, kalau bank umum dia akadnya itu keuntungannya atau kewajibannya itu berkaitan dengan bunga. Tapi kalau bank syariah itu tidak memakai bunga, tapi memakai namanya untuk bagi hasil atau profit sharing gitu loh. Jadi istilahnya kalau boleh sedikit bagi ilmu, misalkan kalau yang bank konvensional, yang fundingnya, yang tadi funding sama lending itu terikatnya dengan bunga. Tapi kalau syariah antara funding sama lendingnya dia terikatnya itu dengan namanya bagi hasil atau profit share, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya bank konvensional itu masih berbunga. Ini syariah tidak ada bedanya sebenarnya, tapi lebih ke terms of the use of terms aja sih, penggunaan bahasanya gitu. Karena kan kalau syariah kan berlandasan hukum agama ya, hukum Islam. Jadi intinya bagi hasil. Kalau tadi kan bunga, kalau ini bagi hasil. Misalkan jadi si lending, orang yang minjem dapat untung berapa, dia bagi ke si yang ngasih
modal, kasih fundingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bank perkreditan rakyat. Nah, kalau bank perkreditan rakyat itu dia tuh tujuannya tuh spesifik. Itu orang-orang kecil yang ada di daerah gitu. Jadi beda dengan bank umum. Kalau bank umum biasanya tuh untuk orang, dia tuh selektif untuk kreditnya tuh tinggi. Tapi kalau untuk bank perkreditan rakyat, karena dia khusus ke masyarakat kecil dan juga di daerah, kecil dengan jaminan berada di daerah, nah dia tuh akan lebih kecil, lebih mudah izin kreditnya, kurang lebih seperti itu bedanya. Nah, sudah sekian materi kali ini, kita akan sedikit rekap. Kalau tadi bank itu, kalau secara definisi, bank itu apa? Bank itu adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, lalu yang kedua, jenis-jenis bank itu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Kalau bank sentral itu adalah banknya bank, jadi dia berurusannya dengan bank aja, nggak berurusan dengan masyarakat. Kalau bank umum dia berurusan langsung dengan masyarakat. Kalau bank perkreditan rakyat dia spesifik ngurusinnya itu masyarakat kecil yang berada di daerah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata tentang bank itu tidak terlalu susah ya. Nah, di pertemuan live class selanjutnya kita akan berbicara lebih detail mengenai bank. Kita akan bicara produk-produk bank dan bagaimana sih mekanisme dalam bank. Kita akan belajar itu dengan mudah. Nah, karena belajar itu sekarang sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!